Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, sekarang kita belajar lagi tentang tema 4. Kali ini subtema 1 kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru ingin tanyakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat dan semangat. Ya. Meskipun kita belajar tanpa tatap muka, tapi kita masih bisa semangat dalam belajar tentang tema-tema yang ada di kelas 4. Pada layar Bu Guru menampilkan beberapa jenis pekerjaan karena kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Ada petani ya. Kemudian ada apa lagi? Ada Pak Tentara, ini petaninya, ada Pak Tentara, Bu Guru, dokter, polisi, pelukis, penjahit, dan pekerjaan lain. Ini hanya beberapa pekerjaan yang Bu Guru tampilkan. Pekerjaan ini juga awal dari cita-cita. Jadi kalian mulai dari kecil harus mempunyai cita-cita. Besok saya mau jadi apa ya? Bu Guru waktu kecil juga punya cita-cita. Bukan hanya satu, tapi banyak cita-cita. Mau jadi dokter, poluan, guru, kemudian mau jadi pramugari. Ternyata sampai sekarang ternyata Bu Guru menjadi seorang guru. Tidak apa-apa meskipun punya beberapa cita-cita, tapi pasti ada satu cita-cita yang akan kalian tekuni pada saatnya nanti. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran 1, yaitu pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang ada yaitu petani teh. Teh itu berada di daerah pegunungan. Untuk lebih jelasnya, kita baca dulu tentang tempat hidup tanaman teh. Kita baca bersama-sama ya. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor yang ada di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo ada di Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Itu adalah tempat hidup tanaman teh. Jadi tanaman teh itu tempat hidupnya ada di wilayah pegunungan atau dataran tinggi yang berudara sejuk dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter. Dan suhunya antara 14 sampai 25 cm. 14 derajat sampai 25 derajat Celcius. Kalau untuk wilayah kita ya Lumajang ke barat, bukan di daerah pegunungan, tapi suhunya bisa mencapai 30 sampai 33 derajat ya, panas. Tapi kalau di Lumajang untuk wilayah Gucialit yang ada perkebunan tehnya bisa sekian. Kemudian ada lagi Pasru, Sumber Mujur itu juga rendah. Semakin rendah Celciusnya ini, angkanya ini, maka semakin dingin udaranya.
Jika semakin tinggi, misalnya 26, 27, 28, 29, dan seterusnya, itu akan suhunya semakin panas. Ya. Kemudian untuk tanaman teh itu ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter. Tidak boleh kurang dari 1 meter. Teh saja bisa 1 meter. Masa kalian tidak bisa menjaga jarak 1 meter pada masa corona? Ya kan? Masa kalah dengan teh? Mungkin seperti itu istilahnya. Jadi kita juga harus menjaga kesehatan dengan jarak 1 meter biar tidak kalah dengan teh. Kita sudah membaca tentang tempat hidup tanaman teh. Sekarang kita akan membaca dan mengintip keseharian tentang para petani teh. Di sini nanti kita akan belajar tentang tokoh cerita. Tokoh cerita itu lakonnya, kemudian ada temanya dan settingnya atau tempat terjadinya cerita. Kita baca dulu bersama-sama ya. Mengintip keseharian para petani teh. Para petani teh ini secara berkelompok. Satu kelompok terdiri atas 20-20 orang, tergantung luas kebun tehnya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang mandor. Selain mengawasi petani, mandor juga bertugas menentukan kebun yang akan dipanen. Sesampainya di kebun, para petani mulai memetik teh menggunakan gunting petik. Gunting petik adalah gunting rumput yang bagian atasnya ditempel di kotak kecil fungsi untuk menampung daun teh supaya tidak jatuh. Sebelum menggunakan gunting petik, para petani memetik teh dengan tangan atau etem. Bisa juga disebut alat pemotong teh. Akan tetapi memetik teh dengan tangan atau etem dianggap lama. Akhirnya para petani pun mulai menggunakan gunting petik. Selain gunting petik, para petani juga membawa ambul di punggungnya. Merupakan keranjang anyaman yang digunakan untuk menaruh daun teh. Alat ini terbuat dari bambu, tetapi ada juga yang terbuat dari plastik. Satu ambul bisa menampung 10 kg daun teh. Tetapi para petani hanya menaruh 8-9 kg daun teh. Hal itu bertujuan untuk menjaga daun teh supaya tidak rusak. Saat memetik teh, petani harus menggunakan sarung tangan supaya tangan mereka terlindungi. Selain itu, mereka mengenakan topi anyaman supaya terlindungi dari hujan dan panas. Para petani teh juga menggunakan sepatu boot supaya tidak mudah terpeleset. Panen teh biasanya dilakukan saat dadangrat. Itu adalah perpindahan musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Di waktu itu, pohon teh berada dalam kondisi baik. Pemetikan teh biasanya dilakukan pada pagi hari. Jadi setelah makan siang, para petani sudah kembali ke rumah masing-masing. Saat tidak panen, para petani teh biasanya bekerja di ladang untuk menambah penghasilan. Begitulah keseharian para petani teh di Cukul, Pangalengan, Jawa Barat. Sumber dari bacaan ini adalah dari http://bobok.script.id. Kemudian sekarang kita lihat kembali untuk judul bacaan, itu adalah yang ini. Mengintip keseharian petani teh, itu adalah judul dari bacaan. Kemudian ada tokoh, pemeran, lakon. Tokohnya siapa di sini? Yang dibahas siapa? Yang dibahas adalah petani teh, ini adalah tokoh utama. Kemudian ada tokoh lain yaitu tokoh pendukungnya yaitu Bapak Mandor. Ini adalah tokoh pendukung. Kemudian temanya itu adalah tentang keseharian para petani teh. Itu adalah tema. Itu adalah sebuah cerita. Ada sebuah cerita itu ada tokoh, kemudian ada temanya. Ada settingnya lah, kita belum membahas tentang setting. Setting itu tempat terjadinya cerita. Ada di mana ini tempatnya ya? Ada di perkebunan teh. Nah, kita kan bahas teh, jadi ada perkebunan teh. Itu adalah setting ceritanya. Kemudian untuk teh, petani teh dan menjadi teh sendiri ada hubungannya. Jadi tanaman teh itu merupakan sumber daya alam, punya manfaat.
Kemudian di teh itu dimanfaatkan manusia dengan cara dipetik ujung daunnya, yang ujung-ujung ini dipetik, yang mudah untuk diolah di pabrik, kemudian jadilah teh yang dikonsumsi oleh orang banyak. Kemudian kita akan membandingkan tentang pekerjaan petani teh dan pekerja pabrik. Ini dua-duanya ini, 1, 2, merupakan orang yang berjasa dalam pembuatan teh ini. Jadi apa hubungannya antara ini dan ini? Apa hubungannya antara petani teh dan pekerja pabrik teh? Sekarang kita akan melihat perbandingan dan hubungan antara petani teh dan pekerja teh pada diagram Venn. Apa itu diagram Venn, Bu Guru? Diagram Venn itu merupakan himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, jadi himpunan ini mengandung hubungan. Ini adalah diagram Venn. Yang bulat-bulat ini. Petani teh. Ini adalah pekerjaan. Pekerja pabrik teh juga merupakan pekerjaan. Sama-sama bekerja untuk perkebunan teh. Kemudian kalau petani teh bekerja di lahan, tapi kalau pekerja pabrik teh bekerja di pabrik. Petani teh menanam teh, kalau pekerja pabrik mengelola daun teh. Kemudian petani teh menghasilkan daun teh, kemudian pekerja pabrik menghasilkan teh dalam kemasan. Dan dampak dari pekerjaan petani teh menyediakan bahan baku untuk pabrik teh. Sedangkan dampak pekerjaan dari pekerja pabrik adalah menghasilkan teh dalam kemasan. Dan kedua pekerjaan ini, himpunannya itu atau hubungannya sama-sama berhubungan dengan teh. Nah, itu. Kemudian ini adalah salah satu himpunan, salah satu hubungan antara pekerja teh dengan petani teh dan pekerja pabrik teh. Kemudian dua-duanya ini berhubungan dalam hal sama-sama sebagai pegawai dari perkebunan teh. Itu adalah hubungan. Jadi diagram Venn itu untuk menyatakan sebuah himpunan. Nah, kalau yang ini, yang warnanya kuning ini bukan himpunan dari warnanya biru. Tapi kalau warnanya coklat ini, nah ini merupakan bagian dari kuning dan bagian dari biru. Biru juga merupakan berhubungan dengan teh dan kuning juga berhubungan dengan teh. Kita lihat lagi contoh lain diagram Venn tentang pekerjaan. Pekerjaannya nelayan dan penambak ikan. Kalau nelayan bekerjanya di laut. Kalau penambak ikan bekerjanya di darat. Maksudnya tambaknya ada di darat, jadi tidak perlu melaut. Kemudian nelayan mencari ikan. Kalau penambak ikan membudidayakan ikan. Dan keduanya sama-sama menghasilkan ikan. Jadi kalau penambak ikan pekerjaannya tidak seperti nelayan bekerja di laut dan mencari ikan, cukup bekerja di darat. Dan nelayan tidak bisa bekerja seperti penambak ikan, jadi harus melaut dulu. Tapi keduanya sama-sama menghasilkan ikan. Itu merupakan diagram Venn, yaitu himpunan dan hubungan. Sekarang tugas kalian carilah dua pekerjaan yang sama-sama berhubungan. Pekerjaan 1, pekerjaan 2. Kemudian apa hubungan antara dua pekerjaan tersebut ditulis di sini, ya. Sama seperti yang Bu Guru sampaikan tadi. Sekarang ngomong-ngomong tentang pekerjaan, kita kembali lagi ke teh ya. Teh merupakan sumber daya alam tanaman. Jadi teh itu sumber daya alam yang harus dilestarikan karena teh ini bermanfaat sebagai bahan baku minuman yang dinikmati oleh banyak orang. Pelestarian sumber daya tanaman ini bisa dilestarikan dengan berbagai macam
cara. Yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul. Ini juga tidak berlaku untuk teh saja, tapi untuk berbagai macam tanaman. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Membuat terasiring. Apa itu terasiring? Ada yang tahu? Terasiring ini cocok dilakukan di dataran tinggi karena mencegah longsor. Terasiring merupakan lahan miring yang dibuat bertingkat-tingkat. Nah, seperti tanaman teh juga dibuat bertingkat-tingkat ya. Seperti ini. Ini adalah terasiring sawah. Teh juga sistemnya terasiring bertingkat-tingkat dengan jarak 1 meter. Dan yang keempat, memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Ya, tidak hanya tanaman teh ya yang harus dilestarikan, kita harus melestarikan berbagai macam tanaman lainnya. Misalnya, tanaman apa yang perlu dilestarikan? Misalnya, ini, yang tadi teh, sekarang bakau. Bakau itu bukan tembakau ya, tapi tumbuhan bakau. Seperti ini gambarnya. Tanaman ini ada di perairan. Jadi hidupnya itu ada di laut. Tumbuhan bakau atau bisa disebut dengan mangrove bermanfaat untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Itu salah satu fungsinya. Sekarang kita lihat kembali. Selain bermanfaat untuk manusia, bakau juga bermanfaat bagi binatang. Misalnya sebagai tempat hidupnya ikan-ikan kecil juga bisa kalau di pinggir-pinggir pantai. Nah, ini adalah fungsi dari manfaat dari tumbuhan bakau untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Jadi, adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai, bukan hantaman gelombang yang besar, karena menghantam bakau dulu baru ke pantai. Menahan rembesan air laut ke darat. Sebagai perangkap zat-zat tercemar dan limbah industri, jadi selain dapat menjaga daratan, bakau juga mengurangi polutan di dalam air laut. Misalnya ada limbah industri yang dibuang ke sungai kemudian mengalir ke laut. Itu bisa diserap oleh bakau. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Jadi bakau ini dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Sama dengan fungsi tumbuhan pada umumnya. Dengan demikian udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Menjadi habitat alami bagi biota darat dan laut. Misalnya kepiting, udang, jenis ikan, burung, monyet, serta biawak. Jadi hutan di sekitar pantai itu bisa terjaga. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Sekarang, kamu klasifikasikan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu. Tadi kan Bu Guru sumber daya alamnya membahas tentang teh dan bakau ya. Misalnya, ini kan Bu Guru membahas tentang teh tadi, teh. Kemudian tulislah paling sedikit kegiatan untuk menjaganya. Kemudian yang kedua adalah bakau. Bagaimana cara menjaga kelestarian dari teh? Sekarang sebutkan 3 cara untuk menjaganya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan dipindah di buku tugas, kemudian dikerjakan. Ini adalah cara refleksi Bu Guru untuk melihat apakah kalian mendengarkan apa yang Bu Guru ceritakan, apa kalian menyimak apa yang Bu Guru jelaskan. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.